Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di suatu tempat, Surya mendorong tubuh Marco hingga terjatuh tepat di hadapan seorang pria parubaya. Sontak Marco mendongakkan kepala, menatap wajah pria dingin yang sedang duduk di singgasananya. Seluruh tubuhnya seketika meremang. Ia gemetar hanya dengan menatap wajah pria itu. "Tuan, ampuni saya benar-benar tidak tahu kalau menantu Anda berasal dari panti asuhan itu," ucap Marco gemetar. "Bangunlah dan duduk," perintah pria parubaya itu. Marco pun memberanikan diri bangkit dan duduk di sebuah kursi tidak jauh dari Tuan Gunawan. "Mana yang lainnya?" tanyanya pada Surya, bermaksud menanyakan kemana pelaku lainnya, para pembuat onar di panti asuhan. "Sudah beres, Tuan. Mereka sudah berada di tempat yang seharusnya." Tuan Gunawan mengangguk pelan. "Baguslah." Ia kembali terfokus pada Marco setelahnya. "Aku dengar kau sudah membeli lahan panti asuhan itu dari anak pemiliknya. Apa itu benar?" "Benar, Tuan. Tapi saya tidak tahu kalau..." "Ya, aku tahu." Tanpa basa-basi lagi, pria itu mengatakan apa tujuannya meminta Surya menyeretnya ke tempat itu. "Baiklah, beritahu aku berapa kau membelinya." Apa? Kau tidak dengar?" Tuan Gunawan bertanya, "berapa kau membeli lahan itu?" Sambil menahan rasa takut, Marco menyebutkan harga lahan panti yang dibelinya. Surya pun segera menuju meja dan mengeluarkan sebuah koper kecil dari dalam sana. Ia meletakkan koper itu dengan kasar ke hadapan Marco dan membukanya. Tampak uang dalam jumlah yang sangat banyak di dalam sana. "Ini lebih dari harga yang kau sebutkan tadi. Jadi mulai sekarang lahan itu milikku." "Tapi Tuan..." "Aku tidak suka penolakan," ujarnya tanpa bisa ditawar lagi. Surya kemudian meraih sebuah map dan membukanya di hadapan Marco. "Kau hanya punya dua pilihan saja, tanda tangan atau kau berakhir di sini," ancam pria parubaya itu dengan serius. Tak ingin hidupnya berakhir sia-sia, Marco akhirnya memilih menandatangani berkas tersebut. Setidaknya uang yang digunakannya untuk membeli lahan masih dikembalikan oleh Tuan Gunawan. "Baiklah, kau boleh pergi setelah ini." Kehadiran seorang anak dalam rumah adalah suatu anugerah bagi setiap keluarga, tak terkecuali keluarga Tuan Gunawan Sudarmadi. Setelah segala ujian berat yang mereka alami, akhirnya keluarga itu menjadi sebuah keluarga yang sangat sempurna. Hadirnya sosok Via dan kembalinya Lila ke tengah-tengah mereka. Kini kebahagiaan semakin lengkap dengan hadirnya anak kedua, Gael Damar Langit. Begitulah nama yang disematkan Wira dan Via untuk anak kedua mereka. Pagi hari akan diwarnai dengan tangis bayi kecil itu, membuat seisi rumah segera berhamburan menghampirinya. Terutama sepasang suami istri parubaya yang sangat berlebihan dalam menjaga kedua cucunya. Begitupun setelah makan malam, mereka akan berkumpul di ruang keluarga sambil bersenda gurau, menjadikan Gael sebagai penghibur hati. Jika ia menangis, mereka pun saling berebut ingin menggendongnya. Sedangkan untuk Lila, walaupun telah memiliki seorang adik, ia tetap menjadi kesayangan dan prioritas sang bunda. Sejak kehadiran Gael, Tuan Gunawan yang dulunya pekerja keras mulai mengurangi aktivitasnya di luar rumah. Ia mulai menghabiskan banyak waktu di rumah dan hanya ke kantor jika diperlukan. 3 minggu sudah usia Gael. Pagi itu bermula dari keceriaan yang sama di pagi hari. Selepas sarapan pagi bersama, Tuan Gunawan akan bermain dengan kedua cucunya di ruang keluarga. Tampak Wira dan Via menuruni tangga dengan terburu-buru, membuat sang ayah bertanya-tanya. "Ada apa? Kenapa kalian seperti sangat terburu-buru?" tanyanya menatap Via dan Wira bergantian. "Kami harus ke rumah sakit, Ayah. Pihak rumah sakit baru saja memberi kabar. Hasil uji tali pusat Gael sudah keluar," jawab Wira. Senyum pun mengembang di wajah pria parubaya itu. Ia mengusap puncak kepala Lila. Dalam hati penuh pengharapan bahwa hasil tes akan menunjukkan hasil positif, sehingga Lila akan segera sembuh. "Baiklah, semoga hasilnya positif." "Iya, Ayah." Jika Tuan Gunawan dan Wira sangat senang mendengar kabar itu, maka berbeda dengan Via.
Tak ingin merasakan kekecewaan yang sama dan kehilangan harapan seperti saat Sera melakukan tes, namun hasilnya negatif. Wanita itu pun harap-harap cemas, dan gurat kekhawatiran terlihat jelas di wajahnya. "Sayang," panggil Wira, membuyarkan lamunan wanita itu. Ia baru menoleh pada suaminya itu. "Iya, Mas." "Dari tadi melamun saja, kenapa?" tanya Wira sembari memperhatikan jalan di depannya. Wanita itu menarik nafas dalam dan menghembuskan pelan-pelan. "Aku takut, Mas," lirihnya dengan mata berkaca-kaca. Tangan Wira terulur meraih tangan sang istri dan menggenggamnya. Ia mencoba menumbuhkan harapan di hati wanitanya itu. "Kita tidak boleh kehilangan harapan, semoga saja hasil tesnya cocok." Via menganggukkan kepala, lalu menghapus air mata yang mengalir di wajahnya. "Kau sudah hubungi Sera, kan?" "Sudah, Mas. Mbak Sera juga sedang di jalan menuju rumah sakit." Berselang 10 menit kemudian, mereka telah di rumah sakit. Tampak Sera dan Surya telah tiba lebih dulu dan menunggu di lobi. Duduk bersama di ruang dokter, Via dan Sera saling menggenggam tangan. Ketegangan terjadi di sana, menunggu seorang dokter membacakan hasil uji tali pusat milik Gail. Akankah Gail akan membawa keajaiban bagi sang kakak? Hanya dia dan harapan yang selalu terucap di hati masing-masing. Wira dan Surya pun tampak sama tegangnya, meski mereka pandai menyembunyikannya. Dokter Willy dan juga beberapa dokter ahli lainnya yang selama ini menangani Lila tampak hadir di ruangan itu. "Baiklah, ini adalah hasil uji pencocokan plasenta Gail. Aku akan membacakannya," ucap Dokter Willy seraya memperlihatkan sebuah amplop berwarna putih. Pelan-pelan ia membuka segel dan mengeluarkan secari kertas dari sana. Raut wajahnya pun terlihat sangat serius membaca kata demi kata yang tertulis di dalam kertas itu. Tak ada senyum atau ekspresi apapun terlihat di sana selain wajah mendatar, dan hal itu membuat Via kembali dihinggapi perasaan takut. Ia menggenggam tangan Sera dengan erat, bahkan sudah gemetar. Menyadari ketegangan Via, Sera berusaha menenangkannya dengan mengusap punggung tangannya. "Tenanglah, Via." Via mengusap air mata. Dengan kepalanya yang sejak tadi menunduk, ia tak memiliki keberanian lagi untuk menatap Dokter Willy. "Bagaimana, Will?" tanya Wira tak sabar. "Kalian tegang sekali, santailah sedikit," ucap Dokter Willy, membuat Wira dan Surya saling melirik. Ketegangan semakin terlihat jelas di wajah mereka. "Bagaimana hasilnya?" Sekali lagi Wira dan Surya bertanya. Seulas senyum pun hadir di wajah sang dokter. Ia menatap 4 orang di hadapannya bergantian. "Selamat, hasil tes menunjukkan tingkat kecocokannya 90%. Stem sel Gail memiliki antigen yang cocok dengan Lila, sehingga bisa menjadi pendonor." Via dan Sera membeku, hanya air mata yang mengalir di wajah masing-masing. Begitupun dengan Wira dan Surya. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan kebahagiaan mereka sekarang ini. Harapan kesembuhan Lila pun semakin besar. "Apa artinya pencangkokan bisa segera dilakukan?" tanya Via dengan gurat kebahagiaan yang terpancar di wajahnya. "Tentu saja, tapi tetap harus melalui beberapa prosedur. Yang paling penting adalah tetap menjaga kondisi Lila tetap stabil sebelum dilakukan metode ini." Via dan Sera tak dapat lagi menyembunyikan kebahagiaannya. Mereka berdiri dan saling memeluk satu sama lain. "Terima kasih, Via. Kau sudah membawa mukjizat untuk Lila melalui Gail," ucap Sera. Ia mengusap wajah wanita muda yang telah dianggapnya sebagai adik itu. "Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih." Setelahnya, ia kembali memeluk dengan erat. Begitupun dengan Wira dan Surya yang saling memberi selamat dengan pelukan singkat. Via masih tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Sepanjang jalan menuju pulang, senyum bahagia hampir tak pernah memudar dari wajah cantiknya. Kini Lila kecilnya telah memiliki harapan besar untuk sembuh. Perjuangan merawatnya selama divonis mengidap penyakit mematikan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Wira meraih jemari sang istri, menggenggamnya dengan erat, lalu mencium punggung tangannya. "Senang ya?"
Sekilas Wira menoleh pada Via, lalu kembali terfokus pada jalan di depannya. "Aku sangat bahagia, Mas," ucap Via sambil mengusap setitik air mata. "Aku bisa melihatnya, sayang. Lilaku akan sembuh, Mas. Dia akan bermain seperti anak sehat lainnya. Dia akan berlari ke sana kemari tanpa takut lelah. Dia akan bersekolah dan ikut les menari balet. Dan aku akan menjadi ibu paling bahagia di dunia." Wajah Via begitu berminar saat mengucapkan kalimat itu. Mengingat selama ini begitu membatasi Lila dalam bermain agar jangan sampai kelelahan. Sebab kelelahan akan membuat gadis kecil itu mudah sakit. Wira mengulurkan tangan, mengusap puncak kepala sang istri. "Kau adalah ibu paling sempurna di dunia," ujarnya dengan tatapan penuh cinta. Via hanya menyahut dengan senyum. Baginya tak ada kebahagiaan yang lebih daripada sekarang. Rasanya wanita itu tak sabar untuk segera tiba di rumah dan memeluk putri kecil kesayangannya. "Mas, cepat sedikit," ucapnya seolah tak sabar. "Aku ingin segera memeluk Lila dan memberitahunya kejutan ini. Dia pasti akan sangat senang kalau tahu bahwa dia akan segera sembuh." Kembali tersenyum, sesekali Wira melirik Via yang baginya sangat menggemaskan. Belum pernah sebelumnya wanita itu menunjukkan ekspresi kebahagiaan seperti sekarang. Bahkan terlihat seperti seorang anak kecil yang baru saja mendapatkan mainan baru. Dan hal sesederhana itu saja mampu membuat Wira merasa semakin mencintai istrinya itu. Tak lama berselang mereka telah tiba di rumah. Saat mobil terhenti, Via segera turun dan berjalan menuju pintu. Sementara Wira yang mengekor di belakangnya hanya tersenyum memperhatikan gerak-gerik sang istri.